Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah akhwat al hadirat al mukarramat, insyaallah taala semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah, dan ampunan untuk kita semuanya. Di kesempatan yang insyaallah diberkahi kali ini, yang kita bersyukur kepada Allah, diberi kesempatan untuk bermajlis, untuk duduk bareng, yang insyaallah nilainya istimewa, karena dia termasuk salah satu dari taman surga yang hari-hari ini orang banyak berwisata, mencari tempat-tempat yang indah, taman-taman yang indah, agar fresh, segar, senang, tentram, bahagia. Yang membutuhkan dana, waktu, persiapan, kadang jarak juga jauh, kadang juga ada kendala-kendala di jalan, tapi hasilnya belum tentu. Sementara kita dimudahkan ke tempat wisata yang paling murah meriah dan paling besar manfaatnya. Apa itu? Majelis ilmu. Yang pesan Nabi SAW, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Bila kamu mampir di taman, bila kamu lewat di taman surga, mampirlah. Bila kamu lewat di taman surga, mampirlah. Nah, mereka tanya, wa mariyadul jannah, apa taman surga itu? Jawabnya, khilaqul dzikri, halaqah dzikir. Orang duduk bareng dengan posisi melingkar dalam rangka zikir, untuk membaca ayat-ayat Allah, saling belajar di antara mereka. Yang itu fadilahnya kita tidak bisa menghitung, karena perjalanannya saja ini sudah tanda dimudahkan jalan masuk surga. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thoriqan ila al-jannah. Siapa keluar rumah menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita jelas sudah keluar rumah menempuh perjalanan ke tempat ini, majelis ilmu. Apa yang dicari di sini? Ilmu, bukan yang lain-lain. Yang lain-lainnya hanya sebatas manfaat terbawa tanpa dicari, tapi otomatis
Kemudian apabila sudah bermajelis, hidangannya apa? Pesan Nabi SAW, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat umur rahmah wa hafat umul malaikah wa zakarallahu fiman indah. Ketika suatu kaum mereka membuat acara ngumpul-ngumpul untuk membaca ayat Allah dan saling belajar, tidaklah semuanya terjadi kecuali Allah akan turunkan as-sakinah, ketentraman. Sampeyan kok ayem napa susah? Sekarang ayem napa susah? Soalnya nanti apabila ada yang susah membaca ayat Allah, nanti Allah akan memberikan hiburan. Karena tanda orang beriman, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadathu imana, ketika dibacakan kepadanya ayatnya bertambah. Ala bidzikrillah tatmainu al qulub. Ketahuilah dengan zikir, membaca ayat Allah, merenunginya, taat, istighfar, membuat hati tentram. Yang kedua, akan diselimuti oleh kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah itu bisa dilihat tandanya. Kasih sayang Allah bisa dilihat tandanya. Apa tandanya? Orang ngumpul di majelis ilmu itu tanda orang yang disayangi oleh Allah. Yang ketiga, wa hafat umul malaikah, malaikat mengepakkan sayapnya. Karena mereka hadir, ikut bermajelis, duduk, mengambil pelajaran nasihatnya. Hikmah yang lain, mungkin mereka juga sebagai tenaga pengaman. Sehingga sering terjadi, ketika ada majelis ilmu, ada orang ganggu, terjadi keajaiban. Wong sing ganggu gak berani masuk. Kenapa? Dikawal oleh makhluk yang sedemikian demikian. Siapa itu? Apa itu malaikat? Mungkin saja. Kemudian wa zakarul fiman indah, yang keempat Allah menyebut-nyebut mereka. Amal solehnya membubung, mengelilingi aras, menyebut nama si pelaku, si A, si B, si D, sehingga mereka sangat terkenal. Inilah taman surga, taman wisata yang sedang kita jalani, murah meriah tapi hasilnya besar. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Berikutnya yang kita kaji di kesempatan kali ini adalah surah Al-Qari'ah. Tafsiru suratil qari'ati, tafsir surah Al-Qari'ah. Nama lain Al-Ghasyiyah, nama lain As-Sakhah, nama lain At-Tammah. Nama-nama di atas itu memiliki makna yang sepadan. Ada Al-Qari'ah, ada At-Tammah, ada As-Sakhah, ada Al-Ghasyiyah. Yaitu nama-nama untuk hari kiamat. Nama untuk hari putaran terakhir telah qomat. Kiamat dari kata qoma, kiam. Makna bahasa kiam itu ngadeg, berdiri. Hari kiamat, hari ngadeg, hari berdiri. Artinya hari putaran terakhir telah tiba. Teko ngadeg, nah begitu. Ngadeg wis padha teko. Itu diantara hikmah diberi nama dengan hari kiamat, yaitu hari putaran terakhir telah tiba. Karena orang itu mengalami beberapa fase, mengalami beberapa putaran. Fase pertama, fase tidak ada.
karena kita belum dicipta. Fase kedua, fase di rahim, sekitar 9 bulan. Fase ketiga yang sedang kita jalani hidup di alam dunia ini, sekitar 60, 70, 100 lebih jarang. Sekitar itu, naik turun. Fase yang keempat, fase alam kubur, fase penantian. Kesempatan untuk transit, singgah sementara. Apa transit? Singgah sementara, masa penungguan. Setelah itu nanti baru fase al-qiyamah, putaran terakhir telah tiba. Bentuknya apa? Bentuknya bumi diganti bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Adanya tiupan kegoncangan, adanya tiupan kematian, ada tiupan kebangkitan, yang di situ roh dikembalikan ke badan-badan. Di situ buminya sudah bumi yang lain, langitnya sudah langit yang lain. Manusia bangkit dari kuburnya, badan tidak berbaju, kelamin tidak berkhitan, kaki pun juga tidak bersandal. Waktunya 50.000 tahun masa penungguan di padang mahsyar. Pisah dari bapaknya, ibunya, saudaranya, orang tuanya, anaknya, suaminya, istrinya. Masing-masing orang repot dewi, panase pol. Kalau tidak dipayungi oleh Allah, nggak ada orang yang punya keteduhan. Itulah hari kiamat. Itulah hari kiamat. Itu tadi tentang mana al-qari'ah. Karena kita mulai A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Diawali ta'awud karena perintah Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Bila kamu sudah punya niat untuk membaca Al-Qur'an dan siap, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, yaitu dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, karena setan datang dari depan, belakang, kanan, kiri, selalu gabung berserikat kepada kegiatan manusia untuk merusak. Makanya kita butuh memohon perlindungan sehingga setan enggak gabung, enggak datang. Andaikan datang, mereka tidak mengganggu, karena programnya sangat jahat, yaitu sebagaimana iblis telah sumpah, fa bi izzatika la uwiyanahum ajmain, ya Allah, demi maha perkasamu, anak Adam akan saya sesatkan semuanya.
bahaya kan? Makanya kita memohon perlindungan kepada Allah. Setan yang terkutuk itu amat sangat tercela, yang membahayakan. Makanya jangan sampai bisikan setan diikuti, langkah-langkah setan diikuti. Mengikuti bisikan setan, langkah setan itu dianggap nyembah kepada setan. Ya Allah telah berpesan, wala tatabi'u khutuwatis setan, kamu jangan ikuti langkah-langkah setan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu as-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak Adam, bukankah sudah saya peringatkan pada kalian, jangan sampai kamu sembah setan, kamu ikuti bisikan langkahnya. Dia buat kamu musuh yang nyata. Yang ada adalah berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makna bahasa dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Rahman, rahmat luas, siapapun diberi karena banyak sebagai modal. Allah Ar-Rahim, rahmatnya terus sebagai balasan khusus untuk mukmin. Makna tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim ialah setiap diri dia mengatakan, saya memulai kegiatanku sambil memohon pertolongan kepada Allah, mengharap keberkahannya. Allah Zat yang Maha Rahman, Allah Zat yang Maha Rahim. Perbuatan-perbuatan penting supaya diawali dengan bismillah. Tadi berangkat dari rumah sudah bismillah belum tadi? Bismillahnya gimana lafadznya? Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa fadilahnya? Hutita kufita wukita wa tanaha angka syaitan. Kamu dibimbing, kamu dijaga, kamu dicukupi, setan nyingkir daripada kamu. Dan semua kegiatan, mau makan, mau ikut, pakai baju, ngelepas baju, masuk rumah, keluar rumah, supaya diawali dengan bismillah. Makan nggak bismillah, setan ikut makan. Minum nggak bismillah, setan ikut minum. Masuk rumah nggak bismillah, setannya mau mlebu. Mau tidur nggak bismillah, silane baturi turu. Mau ditemani tidur oleh setan. Apalagi terbawa mimpi. Itu mengerikan. Kepentingan pribadi suami istri kok juga nggak membaca bismillah. Setannya melu-melu. Sehingga bisa jadi seorang istri selain berjima dengan suaminya juga berjima dengan setan. Ngeri mboten? Bisa jadi ngeri. Dan semisalnya itu membahayakan. Makanya awali dengan bismillah. Bila kelalen, bagaimana menyusulkannya? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Gimana menyusulkannya? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Saya ulang, bagaimana menyusulkan bismillah? Ayo, bismillah gimana tadi? Bismillahi awalahu wa akhirahu, atau bismillah bi awalihi wa akhirihi. Saya susulkan bismillah awal maupun akhirnya, sehingga nanti setannya nyingkrih, pergi meninggalkannya. Makanya penting. Al-Qariyah surah Makkiyah diturunkan ketika Nabi kita masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Tanda-tanda surah Makkiyah ialah pendek-pendek. Semisal Al-Qariyah, Mal-Qariyah, pendek-pendek. Ringkas tapi tegas.
tema yang banyak diangkat tentang hari kiamat, tentang hari akhir, menggiring manusia supaya setelah mengakui Allah untuk tunduk kepada Allah. Itu tanda-tanda surah Makkiyah. Sekarang kita terjemahkan Al-Qari'ah. Lafaz lain tadi apa? Yang semana Al-Qari'ah? Al-Ghasyiyah. Apalagi? At-Tammah. Apalagi? As-Sakhah. Itu nama-nama untuk hari kiamat. Apa makna bahasa Al-Qari'ah? Sesuatu yang menggetarkan, sesuatu yang membuat guncang, sesuatu yang menggetarkan, menggentarkan. Getar ya bergetar, bergoncang. Gentar pasti ciut nyalinya. Makanya ada syair maju tidak gentar. Berarti maju penuh dengan percaya diri, mantap, siap juang. Itu bahasa motivasi kepahlawanan. Tapi bila sudah menghadapi hari kiamat, enggak ada orang yang istilahnya siaga, maju, tak gentar, enggak ada. Yang ada pasti ciut nyalinya. Yang ada pasti ciut nyalinya. Karena menakutkan, membuat getar, goncang, membuat mental gentar, ciut nyalinya. Itu makna bahasa Al-Qari'ah adalah sesuatu yang menggetarkan, membuat gentar, kegoncangan yang luar biasa. Setelah diawali Al-Qari'ah, Allah melanjutkan dengan Mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Ini penguat. Ini penguat. Allah ulang yang ketiga lebih kuat lagi. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma dan apa adraka yang memberitahu kepada kamu. Ma apakah al-qari'atu qari'ah itu? Allah memberikan jawaban al-qari'ah. Allah menanya, tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Al-Qari'ah adalah yauma, wujudnya peristiwa di suatu hari. Yakunun nasu, ada manusia di hari itu. Kal farasil mabsus, seperti laron yang berhamburan. Pun pirsa laron, sampun nate dahar laron, pun nate damel peyek laron. Apakah hukumnya makan laron? Ahli ilmu menjelaskan laron termasuk binatang khobis, binatang yang menjijikkan. Lah orang itu jijik atau tidak jijik itu terserah, tapi itu digolongkan binatang yang menjijikkan. Dan sesuatu yang menjijikkan itu hukumnya diharamkan. Wa khurimat alaikumul khaba'is, diharamkan kepada kalian perkara yang menjijikkan. Ya memang begitulah. Di antara resikonya malah biduren. Kemudian apakah laron termasuk walang? Termasuk walang enggak laron itu? Nah, bukan. Apakah laron itu juga disembelih? Loh, terus gimana enggak disembelih? Walang bukan. Nek walang itu bangkainya halal. Ini kan bukan walang. Kalau itu binatang disembelih, sapa sing gelem beleh laron?
nggak ada kan. Terus gimana kalau begitu? Kelasnya belalang bukan, disembelih juga enggak, terus opo namanya? Sehingga tidak masuk yang bisa disembelih, tidak masuk yang dikecualikan. Sementara yang dihalal itu yang thayyib. Tanda thayyib boleh disembelih, tanda thayyib bangkainya boleh. Yang ini tidak termasuk disembelih, juga tidak termasuk yang dikecualikan. Kan barang yang disortir. Kalau begitu barang disortir itu saya nopo awon. Nopo disortir maknane? Iya, berarti binatang baik dengan cara sembelih dia nggak masuk, bangkainya halal juga nggak masuk. Kalau gitu barang yang disortir berarti barang yang jelek. Jelek itu bahasa Arabnya adalah khobis. Yang khobis itu ada dibuang. Itu alasan kenapa dia dikatakan barang yang khobis. Kalau dulu sudah pernah makan laron ya astagfirullah sajalah. Ke depan semoga dimudahkan rezekinya sehingga tuku iwak pitik gampang. Ke depan supaya dimudahkan rezekinya tuku iwak pitik gampang, beleh wedhus sesasi pisan gampang. Kalau kepiting itu Ustaz? Kepiting itu binatang laut, binatang air. Silahkan. Kul binatang air, binatang laut silahkan. Atau yang hidup di dua alam nggak boleh Ustaz? Saya belum tahu keterangan yang seperti itu. Itu termasuk cuyu itu Ustaz? Kepiting kalah cuyu nopo nih? Kata kulit air tawar. Ya sama saja. Bekicot itu bukan termasuk binatang air. Bekicot juga tidak disembelih. Bekicot juga tidak termasuk walang. Ayo begitu cirinya. Kita ulang, bekicot disembelih enggak bekicot? Gimana caranya olahnya bekicot? Cemplongne banyu garam, keluar semuanya, potongi gitu kan? Atau digodok panas. Disembelih enggak itu? Termasuk walang enggak dia? Berarti kereco nggak boleh ya Ustaz? Kereco. Kereco itu binatang air boleh, kelasnya kul. Tapi dia binatang air ya Ustaz ya? Kul boleh, binatang air. Kereco termasuk binatang air. Itu binatang air boleh. Boleh. Kerang silahkan boleh. Kalau kata binatang yang dilarang untuk dibunuh, wah nggak usah dibunuh tapi tak telan saja. Kok teyodian yang direweteng gitu. Nah begitu jawabannya. Maka dia termasuk binatang khobis, binatang yang tersortir. Karena dimasuk binatang disembelih, kenyataannya tidak disembelih. Digolongkan walang juga enggak. Berarti tersortir, berarti tersingkirkan. Sekarang kita lihat berikutnya. Laron ketika keluar dari lubangnya, dia mau pergi kemana? Ketika ada cahaya, ia cari apa yang ia kerjakan ketika ketemu cahaya. Ketika sudah ketemu cahaya, ngumpul di situ, apa nasib berikutnya? Sayapnya rontok, kemudian gandeng-gandeng sono sini, kemana dia jalan-jalan? Ya sudah, sayapnya rontok kan tinggal jalan-jalan di bawah. Melaku rono rene, kemana tujuan dia berikutnya? Apa tahu rumahnya? Kayak ngeranggawa Google Map. Omahku nek ngendi? Sudah
sayapnya rontok, jalan-jalan kadang terinjak, tutul pitik, di jalan-jalan tergilas oleh kendaraan lewat. Gimana nasibnya? Andaikan kita keluar rumah nggak bisa pulang rumah, lalu tersesat, gimana nasibnya? Ada yang sudah punya pengalaman rame-rame nek lapangan pisah dari keluarga? Nangis enggak? Andaikan kita sedang berjalan jauh, lalu naik kendaraan, diturunkan di tengah jalan, di tengah padang pasir, gimana nasibnya? Ya gitulah, nggak bisa pulang, nggak ada yang menolong. Masih mending laron ditutuli pitik, dimakan burung, dimakan semut, atau mati begitu saja. Nah sementara manusia di padang mahsyar, pisah dari bapaknya, ibunya, saudaranya, semua manusia itu tidak mati, selamanya hidup, nggak ada yang mau menolong. Masing-masing orang itu repot dewi-dewi. Apakah nggak membahayakan? Untuk haji saja atau umroh sedang rame-ramenya. Haji rame enggak? Syarat perempuan boleh haji apa? Mahram. Apa hikmahnya mahram? Menjadi pendamping, keselamatan. Nah pisah dari mahramnya gimana? Atau umroh di bulan Ramadan, rame ini kayak tawaf di musim haji. Melaku itu satu jangkah mandek, satu jangkah mandek, kayak jangkahnya titik-titik saking padatnya. Depan, belakang, kanan, kiri, oyo-oyoan, gremete pol. Jatuh itu bisa terinjak, sampai pisah dengan keluarganya. Nangis nggak kira-kira? Di sana masih ada muaskarnya, tenaga pengamannya, lakinya ada, perempuannya ada yang memberikan pelayanan. Di padang mahsyar sopo sing layani. Nasibnya kayak nggak punya masa depan. Gitulah kondisi nanti manusia ketika digonjang-ganjing hari kiamat, itu seperti laron yang dikeluarkan dari lubangnya. Makanya Allah menjelaskan di awal-awal surah Al-Hajj, yang di depan tadi sudah kita katakan, Allah memanggil dengan ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakum, jaga dirimu jangan sampai kamu kena marah siksa Allah. Inna zalzalata saati syai'un azim, sesungguhnya gonjang ganjing hari kiamat perkara yang sangat dahsyat. Di lafaz yang menggunakan bahasa atomah, tamparan besar. Bahasa yang dengan menggunakan bahasa as-sokhoh, suara membuat telinga pekak, cumplenge pol, bisa sampai tuli. Di tempat lain yang saya menggunakan bahasa ghasyiyah, sesuatu yang menyelimuti, kesusahan yang menyelimuti. Bukan itu saja. Inna zalzalata saati syai'un azim. Ditambah yang lain dampaknya. Apa? Yauma tarawnaha, di situ kamu bisa melihat ibu-ibu yang hamil langsung gogrok. Ibu-ibu yang menyusui bayinya langsung ditinggalkan begitu saja karena saking panik dan gentingnya. Orang tidak mengkonsumsi miras, mabuk kabeh. Kayak kondisi banjir bandang, entah di Aceh, entah di Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ternyata orang berada di kendaraannya, tiba-tiba saja banjir mengepung dan menimbuni mobil-mobil mereka. Sampai sekarang sudah selesai orang yang mati dalam mobil?
tidur pulas atau sambil bermain-main atau sudah hampir rontok tulang belulangnya. Secepat itu musibah terjadi. Begitu naik kendaraan, banjir bandang menimpa, langsung terbawa, teruruk, tenggelam. Gimana menyelamatkan diri? Kadang-kadang kita merasakan ketika duduk seperti ini, tiba-tiba saja ada gempa, panik enggak? Gimana teriakannya ada gempa? Ada yang Allah pada sing jaurit. Yang jelas itu adalah panik. Ada kisahnya ketika gunung meledos, seorang ibu punya bayi. Langsung ia lari ke kamar meraih bayinya. Ia peluk, ia bawa lari. Lari kencang, akhirnya selamat. Di tempat yang aman, alhamdulillah, selamat. Piye bayiku? Donge ditelok sing digendong guling. Nyawang belakang sana sudah rata. Langsung terbelalak, pingsan enggak kira-kira? Piye nasib bayiku, saking enggak kuate. Langsung terbelalak, tidak ingat, langsung ambruk. Itu gonjang-ganjing hari kiamat itu sangat dahsyat sekali. Ini cerita Al-Qari'ah, cerita tentang hari kiamat. Itu pasti terjadi. Dan kita jangan menanyakan kapan terjadi. Tapi itu pasti terjadi. Karena sahabat ada yang tanya, mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Dijawab atau ditanya balik? Tanya balik. Apa tanya balik dari Nabi? Dari pertanyaan, kapan kiamat? Madza a'datalaha? Modal apa yang sudah kamu siapkan? Kok tanya tentang kiamat, emangnya sudah siap? Kok tanya tentang kiamat, memangnya sudah siap? Belum. Andaikan tiba mendadak, terus gimana kamu? Makanya kita tidak usah menanyakan kiamat, tetapi sadarlah itu dekat, maka sibukkan bersiap, siap mencari bekal. Jangan nanti, engko dhisik, bentar lagi. Nunggu apa? Tergilas habis. Dan kondisi kayak di Sumatera, banjir bandang, begitu cepatnya. Di dalam mobil nggak sempat keluar, langsung mak geruduk. Dalam hitungan detik sudah tenggelam oleh air dan lumpur. Yang ada tinggal apa kalau gitu pikirannya? Lek dicorong ini prayo mati. Ya gitulah, nasibnya nggak jelas siapa yang nulung. Ya kalau sudah siap, seolah itu syahid. Untuk muslim, seolah syahid. Yang memperbanyak zikir, berkendara, tujuannya jelas, berangkat bismillah, sepanjang jalan sambil zikir, tiba-tiba saja mati mendadak, kena banjir bandang, insya Allah matinya mati syahid. Lek lungone enggak ngena, enggak bismillah, apalagi perginya pergi maksiat, pernah gondol bojone wong pisan, kena musibah nek ndalan. Apalagi sedang berzina, tiba-tiba kena musibah, langsung teruruk oleh lumpur. Perzinaannya belum selesai, langsung diuruk ketika dievakuasi. Lo nyapa wong iki? Ngeri enggak? Ngeri. Dan seterusnya. Bisa secepat itu. Kiamat itu adalah baghtatan, datangnya mendadak. Maka membimbing kepada kita untuk siap selalu, karena nasibnya sangat membahayakan. Kita lanjutkan. Wa takunul jibalu, dan jadilah gunung. Gunung yang kokoh seperti itu. Kalau ini seperti bulu al-manfus yang diterbangkan. Karena saking besarnya guncangan, benturan jadi lembut. Begitu sudah lembut, ya kayak bulu yang diterbangkan angin.
semudah itu gunungnya habis. Semudah itu gunungnya habis. Padahal gunung yang paling banyak itu batu yang sangat keras atau batu besar-besar. Sedemikian rupa. Maka daripada itu membimbing kepada kita untuk siaga selalu, karena kedatangan kiamat itu mendadak, nggak ada ceritanya, maaf tunggu sebentar saya belum siap, nggak bisa. Maaf belum siap, tunggu sebentar, tidak bisa. Siap rasiap gelandang budal. Siap rasiap digandang budal. Contoh nih, seseorang masih mandi belum berbaju di gelandang budal, geger mboten? Ayo melayu di gelandang melayu, karena belum berbaju belas, geger mboten? Itu membahayakan, makanya kita tuh butuh siaga sewaktu waktu, perbanyak zikir, berdiri, duduk maupun berbaring, jangan lalai, itu membahayakan. Makanya kita butuh zikir pagi, bekal sampai sore, butuh zikir sore, bekal sampai pagi. Sholat selalu berjangka, ada zuhur, bentar lagi asar, bentar lagi maghrib, bentar lagi isya, istirahat, bentar lagi subuh, kerja, bentar lagi zuhur, supaya selalu diisi dengan kebaikan. Kerja pun juga untuk tujuan kebaikan, tidur pun juga untuk tujuan kebaikan. Maka ketika kerja yang halal untuk cari bekal, ketika tidur wudhu dulu, berdoa, andaikan kebablasan dari tidur ke matinya dalam keadaan fitrah. Terus matine ben fitrah. Mau tidur wudhu dulu, masuk kamar tidur, buka bismillah, masuk tutup bismillah, ambil kibas, bismillah dikibasi, diulang sampai 3 kali, rebahkan badan, kanan di bawah, wajah menghadap kiblat, serahkan diri, bismika Allahumma amutu wa ahya, ya Allah aku serahkan hidup dan matiku, sandarkan kepada untuk dijaga, baca ayat kursi. Doa yang lain, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika, terus sampai habis. Bila ditakdirkan tidurnya bablas, matinya fitrah. Itu bisa sewaktu-waktu seperti itu, dan kiamat bisa secepat itu. Makanya kita butuh persiapan yang siaga selalu, ngungkuli siaganya militer, melebihi siaganya militer. Karena musuh yang namanya ancaman neraka, dosa, kiamat terjadi, itu lebih bahaya daripada serangan musuh di depan militer. Makanya dikatakan sini, fa amma man, maka adapun orang yang sakulat berbobot mawazinu, timbangan kebaikannya. Semoga kita termasuk yang berbobot timbangan kebaikannya. Makanya kita butuh siaga sewaktu-waktu. Ilmu cari terus, akidah tauhid jaga terus, amal sunnah jaga terus, sholat ditegakkan, obah-sobah, nyapu, masak, duduk, sertai dengan zikir, bukan dengan nyanyi. Biasanya zikir apa nyanyi? Kalau nyapu, gue nyanyi. Napa nyanyi anak muda yang sedang jatuh cinta? Ini anak muda jatuh cinta kan, di sakuku ada kamu, di dompetku ada kamu, ngoten nggih. Buang itu. Perbanyak zikir. Perbanyak zikir, membaca subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Isinya kebaikan. Tujuannya apa? Sewaktu-waktu mati itu dalam keadaan timbangan kebaikannya berbobot. Maka untuk dia maka dia fi isatin radiyah, di dalam kehidupan yang dia ridho, lagi diridhoi, sehingga menutup
dengan la ilaha illallah bisa. Karena memperbanyak zikir. Dan siapa yang terakhirnya berucap la ilaha illallah masuk surga. Makanya perbanyak zikir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Direnungi maknanya. Sehingga Allah yang kita agungkan, sesembahan batil kita buang. Wa amma man, adapun orang yang khafat ringan mawazinuhu timbangan kebaikannya. Berarti eleke sing akeh. Faumuhu, maka tempat kembalinya hawiyah. Ada yang mengatakan nama sebuah neraka namanya neraka hawiyah. Ada juga tafsiran faumuhu itu ubun-ubunnya hawiyah menghunjam. Ubun-ubunnya menghunjam. Apa bahasa Jawa ubun-ubun? Bon-bonan. Menghunjam berarti jatuh duluan. Berarti orang itu diangkat ke atas, kaki di atas, kepala di bawah, dijatuhkan. Sing mak dauk duluan apanya? Ubun-ubunnya. Nah itu akan menghunjam, meluncur masuk ke neraka. Sampai di bawah mak jelep, lehernya ada patah. Itu makna yang lain. Faumuhu itu ubun-ubunnya hawiyah menghunjam. Mana yang lain lagi, faumuhu tempat tinggalnya hawiyah, sebuah neraka namanya neraka hawiyah. Wa ma adraka, dan tahukah kamu ma apa hiya? Neraka hawiyah itu apa? Dia adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Al-Qariyah 1-11 telah terbaca semuanya. Berikutnya kita masuk membaca min hidayatil ayat, di antara petunjuk ayat yang berbahasa Arab ada 4 nomor. Awalan takriru aqidatil ba'si, takriru pengokohan, akidati keyakinan, al-ba'si adanya hari kebangkitan. Kita diajak memperkokoh keyakinan hari kebangkitan itu ada. Adakah hari kebangkitan? Apakah orang mati nanti dibangkitkan? Jawab. Apakah orang mati nanti dibangkitkan? Iya. Wal jazai, dan dibalas. Apakah bila sudah bangkit dibalas? Iya. Kira-kira kita balasannya apa nanti? Nanti bila bangkit di padang mahsyar, nanti boncengan kali sinten? Boncengan dengan istri, dengan suami, bapak, ibu, teman? Tidak bisa. Nafsi, piyaku. Lepas semuanya. Maka siapkan. Kalau kita nggak punya bekal, bingung. Nah begitu. Bidzikri suratin shadiqatin laha. Bidzikri, dengan mengingat suratin, sebuah surah, shadiqatin, yang bentuknya benar, laha untuknya. Bidzikri suratin, dengan menyebut bentuk shadiqatin yang pasti, laha. Jadi bentuk adanya kebangkitan dibalas itu pasti. Makanya kita kokohkan akidah kita, kebangkitan ada, kita nanti dibangkitkan, jaza itu ada, kita nanti dibalas. Maka tinggal sekarang apa yang kita perbuat, bila baik nanti juga balasannya baik, bila jelek juga balasannya jelek. Kalau baik, nanti ketika bangkit di padang mahsyar, itu seperti orang yang kena debu, mengibasi debu, atau seperti orang yang bangun tidur, tidurnya pulas, tenang-tenang saja, dijaga dari faza, peristiwa yang mengejutkan, dari yang luar biasa. Makanya kalau orang itu benar, itu biasanya tenang-tenang saja. Tapi apabila enggak, dia nanti akan lari cepat, kepala terangkat, mata terbelalak, mulutnya teriak-teriak celaka. Itu mengerikan. Kemana dia? Sanian kedua, at-tahdhiru, pewaspadaan. Min ahwali, dari dahsyatnya.
yaumil kiamati, peristiwa hari kiamat. Waspada dari dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Wa adzabillahi ta'ala fiha, dan siksa Allah Ta'ala yang ada di hari kiamat. Panasnya saja sudah karu-karuan. Menghabiskan waktu 50.000 tahun bicarane. Itu belum nerakanya yang selamanya tidak keluar. Seperti apa nanti dahsyatnya buat orang yang kafir yang pantasnya di neraka selamanya. Salisan ketiga, takriru, pengokohan akidati waznil a'mali, keyakinan, mengokohkan keyakinan, waznil a'mali, penimbangan amal. Amal akan ditimbang. Kita kokohkan keyakinan kita bahwa amal akan ditimbang. Solihiyah, yang soleh ditimbang, wa fasidiyah, yang rusak juga ditimbang. Makanya sebelum ditimbang di sana, timbang di sini. Gimana nimbangnya di sini? Muhasabah. Apa nimbang di sini? Muhasabah. Laliku karo zikirku akeh endi? Ditimbang. Kikirku dengan dermawanku banyak mana? Ditimbang. Khusukku sholat dengan gerambiangku sholat banyak mana? Ditimbang. Zikirku dengan lalaiku juga ditimbang. Mumpung di sini masih bisa berbenah, oh elekku ciakeh masih bisa berbenah. Nah di sana tidak bisa. Watarti bil jazai alaiha, dan tersusunnya balasan yang ada di sana. Sudah tersiapkan balasan di sana, sehingga tidak akan salah balasan. Kenapa? Sudah disusun rapi. Sudah disusun rapi. Jadi tidak akan salah balasan, tidak akan salah balasan. Kalau kita sedang rame-rame sandal jadi satu, mungkinkah salah milih sandal? Sandalku sing endi? Bisa salah kan? Apalagi jenguk anak perempuannya nek pondok sing cadaran kabeh. Anakku sing endi? Bisa salah kan? Bisa salah. Apalagi para istri cadaran kabeh, suaminya kon milih, kayak pilih bojomu sing endi. Salah pilih gak kira-kira? Kayak rupanya podo kabeh pakaiannya. Tapi kalau balasan di hari kiamat tidak akan salah sasaran. Kenapa? Sudah tersusun rapi. Ini balasannya siapa, ini balasannya siapa. Tidak salah ambil. Yang keempat, rabian, takriru, pengokohan. Anan nasa, sesungguhnya manusia, yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Fariqon, dua kelompok. Fariqun, satu kelompok. Fil jannati, di surga. Wa fariqun, dan satu kelompok. Fis sair, ada di neraka sair. Nah, semoga kita yang berada di surga. Allahumma amin. Itu rangkuman yang berbahasa Arab. Terakhir kita membaca kesimpulan yang berbahasa Latin. Di antara petunjuk ayat titik 2, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, pengokohan iman kepada hari akhir. Artinya dunia tidak selamanya. Dunia akan habis. Kita akan mati, nanti akan dibangkitkan. Itu supaya selalu kita iringkan. Gimana caranya? Ya ziarah kubur minimal lewat. Kae mati, kae luwih enom mati dhisik, kae cilik mati. Aku kadung wis sakmene, perya mati. Mosok aku bangkah ngene tambah enom. Mungkinkah tambah enom? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Yang ada tambah susut. Ayune tambah entek, gandengnya tambah entek, daya tariknya semakin habis, tanah sedang menunggunya. Yang jelas kita akan berakhir.
dan itu tidak lama. Ingkang sakmenika sampun yuswa 40, 50, 60 yang sudah dijalani selama ini terasa lama atau masih sebentar? Kayak masih sebentar. Masih ada yang bisa mengingat hari-hari pernikahan yang dialami? Ketika diakadkan aku ngono, ketika hari pertama ngono, kayak masih kemarin. Dong tak delok, ya Allah. Bano putuku wis 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Kayak masih kemarin. Kenyataannya sekarang kok sudah seperti ini. Itu maknanya dunia yang sudah dijalani itu terasa sebentar, yang kita tunggu semakin dekat. Makanya butuh dikokohkan iman kepada hari akhir. Nomor 2, waspada dahsyatnya hari akhir. Waspada dahsyatnya hari akhir. Gonjang ganjing hari kiamat itu sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, diguncangkan seguncang-guncangnya. Di depan sudah kita sampaikan berbagai macam ayat menggambarkan dahsyatnya hari kiamat. Ketiga, manusia ada potensi baik dan potensi buruk. Dominankan yang baik. Manusia ada potensi baik, ada potensi buruk. Dominankan yang baik. Kita bisa baik? Bisa. Kita bisa buruk? Bisa. Hari ini sudah melakukan keburukan sak pirang-pirang. Dan kita tidak bisa lepas dari keburukan. Dosa mata ada, dosa mulut ada, dosa pikiran ada, dosa tangan jual jawil ada. Enggak ada orang yang bisa lepas dari dosa. Kenapa? Kullu bani Adam khoto'an, Adam banyak berbuat salah, dan kita tidak bisa lolos dari kesalahan, mesti iso salah. Gimana caranya? Dominankan yang baik, keh-kehno sing apik. Makanya ketika kita sadar salah, iringkan dengan astagfirullah, astagfirullah. Mripatku salah neh, kupengku salah neh, tanganku jik salah neh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iringkan kejelekanmu dengan kebaikan. Kenapa? Karena mau tidak mau kita tetap bisa salah. Mau tidak mau tetap bisa salah. Makanya itu dominankan. Napa basa Jawane dominan itu? Berusaha apike luwih banyak daripada buruknya. Dominankan berarti usahakan baiknya lebih banyak daripada keburukannya. Nomor 4, di antara pilihan hanya 2. Di akhirat pilihan hanya 2. Apa? Neraka atau surga. Kalau di dunia pilihan banyak, apalagi makan prasmanan. Berapa macam pilihannya? Banyak. Buat yang belum menikah, mau menikah, banyak pilihannya. Pilih A, apa pilih B, atau pilih C, apa pilih D. Nah di akhirat itu pilihan itu hanya berapa? 2. Apa? Neraka atau surga. Dan neraka itu di depan mata. Surga harus menyeberang dulu. Bisakah menyeberang? Itu harus kita siapkan. Terakhir yang kelima, tanda orang cerdas selalu menyiapkan bekal hari akhir. Apa kelima? Tanda orang cerdas, apa itu? Selalu menyiapkan bekal hari akhir. Aku calone mati, apa sanguku? Ayu kuntek, ganteng kuntek, bondoku tak tinggal, pangkatku akan dicopot. Saya tidak akan berdaya lagi, akan dimandikan, apa nanti akan disolati. Bila diantarkan ke kubur, ditanya, bisakah saya menjawab pertanyaan kubur? Makanya tanda orang yang cerdas selalu menyiapkan bekal hari
hari akhir. Demikian materi yang kita kaji di kesempatan kali ini. Tapi dari surah Al-Qari'ah, semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Termasuk yang butuh kita waspadakan hari-hari ini. Tanggal 25 Desember hampir tiba. Bolehkah ikut-ikut acara orang sebelah mengucapkan selamat Natal? Haram, 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 dan haram. Dosanya kecil atau besar? Besar, besar. Bisa menyebabkan murtad. Kenapa? Karena mengucapkan selamat lahirnya anak Tuhan. Allah telah mengancam kafir. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu tsalasah. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah Tuhan yang ketiga. Dari Tuhan jumlahnya ada 3. Balasannya neraka jahanam kekal selamanya, makhluk yang paling welek. Langit hampir runtuh, bumi pecah, gunung longsor, gara-gara orang mengatakan Allah mengambil anak. Apakah ketika orang mendapatkan bingkisan makan dari mereka itu boleh? Kalau yang dikirimkan itu barang-barang mubah, kita kembali kepada yang mubah. Apakah diterima? Bila kita bisa menolak, kita tolak. Kenapa? Supaya hati kita nggak condong. Karena orang diberi nompo itu biasanya berterima kasih. Diupayakan tidak usah diterima dengan bahasa yang baik, supaya hati kita tidak condong. Nah begitu. Kalau mereka membuat acara sembelian untuk acara itu, sembeliannya untuk berhala itu juga termasuk haram. Dan ternyata di bulan Desember ini banyak petaka, banjir, longsor, Sumatera Utara gimana, Barat, Aceh, berapa korban yang mati, berapa korban harta. Itu dikhawatirkan mungkin dosa-dosa tahun lalu banyak pesta kesyirikan. Makanya semuanya wajib menjadi bahan peringatan, jangan sampai akidah kita rusak. Makanya mengucapkan selamat Natal hukumnya haram, dosa besar, sama saja mengokohkan ada Tuhan lain bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesyirikan yang tidak terampunkan. Ada pertanyaan? Disilahkan. Ya. Nggih. Sawah diganti dengan uang setahun berapa boleh? Sawah ukuran sekian, waktunya sekian, diganti, disewa dengan uang boleh? Nggak apa-apa. Soalnya saya kemarin itu dari temen itu katanya udah boleh di hadis Bukhari katanya gitu, tapi ya pondak gitu loh. Yang tidak boleh itu tanaman biasanya menghasilkan sekian. Tanaman biasanya menghasilkan sekian. Ternyata itu belum muncul buahnya, ditawarkan. Sopo sing siap memetik tanamanku selama setahun ini bayar sekian. Nah itu tidak boleh. Lah barangnya belum keluar sudah dibayar, apakah nanti akan keluar hasilnya? Tapi karuan itu tanah ukuran sekian, lamanya sekian, disewa sekian boleh. Kalau pakai uang itu boleh. Yang tidak boleh tadi, tanaman sawahku biasanya setahun hasilnya sekian, siapa yang mau bayar sekian untuk masa petik setahun ini, itu tidak boleh. Atau digarap dengan perjanjian, silahkan tanahku kamu garap, tapi yang sini nanti saya memetik sisanya kamu. Itu juga spekulasi, itu juga tidak
tidak diperbolehkan. Lek karuan pakai uang itu boleh. Kalau alam, apalagi. Sami. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta